Salam Kaswari. Ambulans ini adalah bantuan dari Bapak Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa untuk Kodam 18 Kaswari yang dioperasionalkan oleh Rumkit Tingkat 4 JA Dimara Esdam 18 Kaswari. Di sini di dalam ambulans telah tersedia yaitu NGT set. Di dalam NGT set ini terdiri dari selang NGT yang digunakan untuk mengurangi tekanan di dalam perut apabila di dalam perut tersebut terdapat gas atau cairan. Selain itu, di dalam NGT set ini terdapat satu set untuk pemasangan infus atau resusitasi cairan terdiri dari selang infus dan berbagai ukuran kateter vena. Di dalam ambulan ini sudah terdapat alat intubasi satu set. Mari kita buka. Di dalam tas ini terdapat berbagai macam alat untuk membantu kita membuka jalan nafas. Salah satunya yaitu ada budel airway yang kita gunakan pada saat menerima pasien pada saat lidahnya terjatuh ke belakang. Pada saat kita menemukan pasien korban tidak bisa bernapas secara baik dan tidak sadar, di sini ada alat untuk pemasangan ETT. Di sini kita menemukan alat laringoskop, yaitu digunakan untuk melihat posisi laring sehingga kita mempermudah pemasangan endotracheal tube. Di sini juga dilengkapi dengan gel anestesi pada saat kita pemasangan pipa endotracheal tube supaya tidak rasa nyeri ataupun susah pada saat kita memasukkan pipa tersebut. Dalam ambulan ini terdapat ventilator kit, yaitu berguna pada saat kita menggunakan alat ventilator yang kita gunakan pada saat pasien tidak sadar dan tidak bisa dapat bernafas secara mandiri. Kita lihat perlengkapan di dalamnya, sungkup, selanjutnya adalah pipa, selanjutnya adalah tali agar sungkup ini tidak terlepas pada saat kita memberikan oksigenisasi kepada korban atau pasien yang tidak dapat bernafas secara mandiri. Selanjutnya adalah collar neck atau alat yang digunakan untuk melindungi tulang leher korban atau pasien yang mengalami kecelakaan atau trauma di bagian leher. Di sini disediakan dengan berbagai macam ukuran. Ada ukuran 4, ada ukuran 5. Kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Di dalam ambulan ini sudah dilengkapi dengan alat defibrilator. Ini adalah alat defibrilator yang bisa kita setting menjadi otomatis ataupun manual. Kalau kita setting menjadi manual, kita dapat menentukan energi yang dibutuhkan pada saat kita laksanakan kejut jantung. Kalau pada saat kita setting menjadi otomatis, berarti kita menunggu dari alat untuk menentukan kondisi korban atau pasien untuk di alat kejut jantung. Selanjutnya, di sini tersedia 2 pedal yang digunakan untuk alat kejut jantung dengan ada tombol. Bedside monitor dengan berbagai macam parameter pemeriksaan. Di antaranya kita ada beberapa kabel yang digunakan untuk pemeriksaan pada alat bedside monitor ini. Yang pertama adalah alat untuk mengukur saturasi oksigen pada korban atau pasien, yaitu ini kita bisa lihat di monitor. Selanjutnya untuk merekam irama jantung, di sini dilengkapi beberapa lead, yaitu 5 lead di posisi jantung. Kita sudah melengkapi
alat untuk tempelan elektrodenya, sehingga pada saat korban atau pasien membutuhkan untuk mengetahui irama jantung, kelistrikan jantung, kita dapat mengetahuinya melalui alat ini. Alat ini juga dilengkapi dengan alat tensi digital untuk mengetahui tekanan darah dari korban atau pasien. Parameter pemeriksaan lainnya adalah pengukuran suhu. Alat ini juga dilengkapi dengan satu parameter, yaitu pemeriksaan suhu dengan kita tempelkan ke pasien atau korban. Alat penghisap lendir atau kita sebut dengan suction. Untuk menghisap cairan atau lendir yang berada pada area rongga mulut korban atau pasien, sehingga kita bisa mempermudah untuk menghilangkan sumbatan jalan napas berupa cairan atau lendir atau darah. Alat yang dilengkapi pada ambulan ini yaitu syring pump. Syring pump adalah alat yang digunakan untuk pemberian obat-obatan dengan menggunakan jarum spuit, jarum suntik, tetapi diatur menggunakan alat. Di sini kita bisa mengatur beberapa kebutuhan dari korban atau pasien yang membutuhkan obat-obatan yang memerlukan penggunaan syring pump. Dosis yang dibutuhkan jadi sudah dihitung melalui alat. Dalam ambulan ini juga dilengkapi tensi manual, sehingga kalau misalkan alat digital tidak berfungsi, kita bisa menggunakan alat tensi manual. Pada saat kita menemukan pasien atau korban yang tidak dapat bernafas secara mandiri, jadi kita bantu pernapasan paru-parunya menggunakan alat ventilator. Dia membutuhkan ventilator kit. Kita dilengkapi dengan flow meter oksigen, sehingga kita dapat memberikan oksigen kepada korban atau pasien yang mengalami sesak nafas. Pada saat kita menemukan korban atau pasien yang mengalami luka yang membutuhkan penanganan bedah minor, kita dilengkapi alat-alat set bedah minor, sehingga kita dapat menangani terutama luka-luka robek atau perdarahan yang sukar untuk ditangani. Jadi kita melakukan penanganan awal dulu, baru kita rujuk ke rumah sakit. Dalam ambulan ini juga dilengkapi dengan oksigen konsentrat, hampir mirip dengan oksigen tabung yang kita gunakan pada saat pasien-pasien yang mengalami sesak napas. Di dalam ambulan ini juga dilengkapi dengan peralatan spalek pada pasien atau korban yang mengalami patah tulang kaki yang panjang. Kita gunakan untuk melakukan spalek atau pemasangan kayu pada tulang-tulang panjang. Digunakan pada daerah tangan yang mengalami patah tulang, sehingga tidak ada pergeseran tulang pada saat korban ataupun pasien yang mengalami patah tulang. Sampah-sampah medis, limbah medis yang khusus tempat sampahnya, sehingga dapat dibedakan dengan sampah-sampah biasa. Di sini juga dilengkapi dengan tempat sampah untuk sampah-sampah seperti tisu atau sampah yang harian. Tetapi kalau untuk khusus sampah-sampah medis dilengkapi tempat sampah yang khusus. Dalam ambulan ini juga dilengkapi
1 set brangkar dan 1 set tandu long span board dan 1 set stretcher. Pada saat kita menemukan pasien atau korban yang mungkin cukup berat sehingga kita dapat mengangkutnya dengan menggunakan scope stretcher. Selamat siang, izin melaporkan terjadi satu korban di belakang Makesdam. Izin segera dikirimkan 1 unit ambulan. Kepada yang terhormat Bapak Kasat, kami warga Kodam 18 Kaswari mengucapkan terima kasih atas bantuan ambulan mini ICU kepada Rumah Sakit Tingkat 4 JA Dimara Kesdam 18 Kaswari, sehingga kami bisa meningkatkan pelayanan kesehatan maupun dukungan kesehatan secara optimal. Sekali lagi, terima kasih Bapak Kasat. Kaswari!